Hai everyone, selamat datang di channel ini. Kenalin, aku Egia. Nah, di video kali ini aku akan membahas soal jeng 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 jeng. Ya, ini bapak-bapak bule, bukan bapak-bapak biasa ya, tapi beliau ini adalah bapak-bapak yang berperan dalam menancapkan penjajahan Belanda di Indonesia. So please welcome Christian Snukhoorgroenje. Konten kali ini terinspirasi dari sebuah tulisan panjang berjudul Strategi Snuk Mengalahkan Jihad di Nusantara yang diterbitkan oleh Lembaga Kajian Syamina karya Pak Kasubroto. Nah, sebagai gambaran, ini dia daftar isi dari tulisan ini mulai dari profil sampai pemikiran dan kiprah dari Snukhoorgroenje. So, mari kita mulai. Bermula dari perjalanan pertama keliling dunia yang dilakukan bangsa Eropa untuk mencari wilayah baru untuk dihegemoni, Belanda datang ke wilayah kita, memberikan pengaruh yang signifikan hingga mampu menancapkan pengaruh politiknya di Nusantara. Belanda datang ke Indonesia ketika masyarakat Indonesia mayoritas telah beragama Islam. Kesultanan-kesultanan Islam juga masih berdiri tegak di bumi Nusantara. Saat itu, Islam dianggap sebagai unsur yang paling berbahaya dan mengancam hegemoni penjajahan Belanda di Nusantara. Konsep jihad melawan kekufuran dan kezoliman mendorong kaum muslim untuk memberikan perlawanan sengit terhadap arogansi Belanda. Dari sinilah peran Snuk sangat krusial bagi Belanda untuk menyusun strategi dan juga kebijakan-kebijakan mengalahkan kekuatan rakyat yang mayoritasnya merupakan muslim. Nah, sebenarnya sentimen Snuk terhadap Islam itu sudah terlihat sejak dia masih muda, guys. Beliau ini pernah mengatakan, adalah kewajiban kita untuk membantu penduduk negeri jajahan, maksudnya warga Muslim Indonesia, agar terbebas dari Islam. By the way, pemahamannya ini sejalan gitu dengan asumsinya bahwa peradaban Barat di Eropa itu jauh lebih maju gitu ya dari peradaban Timur, dan Islam merupakan simbol dari peradaban Timur yang mundur dan beku. Nah, Christian Snukhoorgroenje atau Haji Abdul Ghaffar lahir pada 8 Februari 1857 dan meninggal pada 26 Juni 1936. Beliau adalah seorang orientalis. Orientalis itu ahli ketimuran gitu ya, ahli masalah-masalah ketimuran. Kemudian ahli bahasa Arab juga, kemudian ahli Al-Qur'an, dan juga ahli bahasa dan kebudayaan Indonesia. Karena keahlian-keahlian yang dia miliki ini, maka dia diangkat sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda khusus dalam masalah keislaman ya dan ya keindonesiaan begitu. Nah, Snukhoorgroenje merupakan anak keempat dari pasangan J.J. Snukhoorgroenje dan juga Anna Maria. Jadi J.J. Snukhoorgroenje ini adalah seorang pendeta dan Anna Maria merupakan putri dari pendeta D. Christian de Visser. By the way, karena aku nggak ketemu sama foto aslinya, jadi pakai simbol aja ya. Nah, jadi sejak kecil Snuk ini diarahkan untuk menjadi seorang pendeta. Cuman Snuk muda yang cerdas begitu ya, dia lebih tertarik dengan sastra Semit dan akhirnya berkuliah di Universitas Leiden. Nah, lulus sebagai doktor di Fakultas Sastra jurusan Bahasa Arab atau Sastra Arab gitu ya di Universitas Leiden, Belanda. Kemudian dia lanjut ngajar di sebuah pendidikan khusus calon pegawai untuk Hindia Belanda atau Indologi. Nah, dari situ dia pengen kemudian pergi ke Mekah untuk memperdalam pengetahuan praktisnya tentang bahasa Arab. Makanya kemudian pada tahun 1885 dia pergi ke Mekah. Dia tahu betul nih kalau misalnya masuk Mekah itu harus seorang muslim, makanya dia bela-belain jadi mu'alaf, makanya namanya berubah menjadi Haji Abdul Ghaffar. Nah, cuman dalam surat yang dia tulis ke teman sekaligus gurunya yaitu Theodor Noldeke ya, dia menyebutkan bahwa dia hanya melakukan izharul Islam atau bersikap Islam secara lahiriah aja gitu. Jadi itu dia lakukan untuk mengelabuhi orang Indonesia agar mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian dia lanjut tuh mengadakan perjalanan ke Indonesia sebagai seorang peneliti, lalu diangkat sebagai penasehat bahasa Timur dan hukum Islam oleh pemerintah
pemerintah Hindia Belanda, dan dia juga diangkat sebagai guru besar sastra Arab di Universitas Leiden. Jadi bisa dibilang Snouk Hurgronje atau Haji Abdul Ghaffar ini merupakan dewa di bidang Arabistik, Islamologi, dan Orientalistik. Keren banget kan sebenarnya. Tapi ini dia inti dan buah pemikirannya. Jadi dari pengalaman yang ia dapat kala di Mekah tahun 1885 sampai kemudian datang ke Indonesia, khususnya di Jawa ya, tahun 1889 sampai 1890, terus lanjut ke Aceh tahun 1891. Jadi pengalaman itu mengajarkan kepada Snouk yaitu Islam berbahaya bagi Belanda. Nah, Snouk meletakkan Islam sebagai musuh yang vis-a-vis dengan Belanda. Kenapa? Karena Belanda yang datang ke Indonesia dengan semangat imperialismenya harus mendapat ganjalan raksasa berupa semangat jihad umat Islam yang membara gitu ya, yang dibakar oleh para ulama, dan untuk melawan mereka. Itu mengapa setiap yang mengancam termasuk Islam wajib diwaspadai. Meskipun demikian, Snouk tahu betul bahwa kaum muslimin akan semakin ganas kalau dilawan dengan kekerasan. Makanya ia berpendapat, nih kayak yang di teks ya, bahwa dalam bidang dalam bidang agama ya, pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menjalankan agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah, menggalakkan asosiasi dalam bidang kemasyarakatan, dan menindak tegas setiap faktor yang bisa mendorong timbulnya pemberontakan. Nah, dalam penelitian yang dia lakukan, Snouk membagi aktivitas umat Islam menjadi 3, yaitu ibadah, ya, ibadah murni, sholat dan lain-lain, kemudian muamalah, ekonomi yang berisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan, dan juga aktivitas politik. Nah, catatannya adalah sepanjang aktivitas itu tidak mengganggu kekuasaan politik Belanda ya, maka pemerintah kolonial semestinya dapat memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya. So, secara singkat dia merekomendasikan diusahakan agar umat Islam Indonesia berangsur-angsur memisahkan agama dari segi sosial kemasyarakatan dan politik. Hal ini juga disebut dengan sekularisasi. Ya, artinya dia merekomendasikan umat Islam untuk setengah-setengah gitu dalam berislam. Bahkan nggak sampai setengah ya. Ya dikit-dikit lah gitu. Ya kalau itu cuma spiritual ya spiritual doang gitu ya. Adapun kalau hal publik seperti sosial dan politik, no, nggak boleh pakai Islam. Nah, Snouk yakin bahwa umat Islam akan berbahaya bagi pemerintah kolonial jika kebebasan dan kemerdekaan mereka dalam beragama diganggu. Semakin dilarang, maka hal itu semakin membuat mereka menjadi fanatik untuk mengerjakannya. Tetapi di sisi lain, bahaya lebih besar juga akan mengancam kalau misalnya umat Islam terus mengasingkan diri dari masyarakat biasa, lalu mendirikan perkumpulan-perkumpulan tarekat yang mengajarkan perang sabil atau jihad. Maka dari itu, segala upaya revolusi yang dimotori oleh pemahaman Islam politik harus dibasmi. Kenapa? Karena jelas itu akan sangat berbahaya bagi kepentingan politik Belanda. Sebagai seorang etnolog nih, Snouk memiliki pengalaman riset di berbagai daerah. Dia mengembangkan suatu gagasan tentang perlunya mendorong adat-adat lokal atau local wisdom. Nah, Snouk memandang bahwa upaya untuk mengurangi militansi dan fanatisme keagamaan orang-orang Islam adalah dengan mengembangkan adat sebagai instrumen rivalitas hukum Islam. Jadi dia berusaha untuk memvis-aviskan atau memversuskan nih antara hukum adat yang udah ada di masyarakat dengan hukum Islam. Menurut Snouk, konsep ini dinamakan sebagai teori resepti. Gagasan Snouk tentang keunggulan adat yang kemudian diterjemahkan oleh para ahli hukum sebagai keunggulan hukum adat atas hukum Islam atau adat reh politik. Nah, dalam hal ini Snouk berupaya agar hukum Islamlah yang seharusnya menyesuaikan dengan adat istiadat dan kenyataan politik yang menguasai kehidupan pemeluknya. Dalam konsep ini, hukum Islam baru bisa diakui sebagai hukum yang sah bila masalah yang sama diakui dalam hukum adat.
Dalam penelitiannya, Snook menemukan bahwa di dalam praktiknya masyarakat banyak yang tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Makanya dia terinspirasilah gitu ya untuk memunculkan ide ini dalam rangka untuk mengkerdilkan gitu ya hukum Islam dibandingkan dengan hukum adat. Selain itu, untuk semakin mengunci mati nih pengaruh Belanda di dalam masyarakat, Snook juga merekomendasikan pemerintah Belanda untuk mengontrol para penghulu. Para penghulu ini awalnya adalah pemimpin pengadilan Islam yang ngurusin banyak hal ya terkait dengan syariat Islam. Cuman akhirnya peran penghulu ini dibatasi hanya pada pernikahan, perceraian dan rujukannya sampai sekarang juga gitu ya. Nah, kemudian Belanda mengangkat penghulu sebagai pejabat yang dijadikan sebagai agen kolonial. Para penghulu yang diangkat ya, yang loyal sama Belanda ini bertugas untuk mengawasi gerak-gerik umat Islam seperti alur kas di masjid-masjid sampai titik-titik strategis kekuatan umat Islam. Walaupun ada yang mengatakan nggak semua penghulu begitu ya, tapi ada kecenderungan demikian. Oke, karena mereka emang digaji sih sama pemerintah Belanda. Nah, menanggapi hal ini, seorang ulama yang lurus yaitu Syekh Ahmad Rifai memberikan tanggapan nih. Beliau berkata orang-orang pribumi yang menjadi penghulu, temenggung, dan guru agama yang mengikuti kata penjajah disebut sebagai pribumi yang tersesat. Nah, Snook menanggapi Syekh Ahmad Rifai ini dengan perkataan, "Saya bahkan menganggap tindakan pengasingan terhadap orang seperti Ripangi sudah tepat." Ripangi itu ya Syekh Ahmad Rifai ini ya biasalah ya orang Jawa kan kadang-kadang aing jadi ngi gitu. Nah, maka dari itu, mematahkan dan menumbangkan perjuangan kemerdekaan terhadap Belanda ini dilakukan dengan cara memutarbalikkan fakta bahwa para pejuang kemerdekaan yang muslim diklaim sebagai penjahat, pembawa ajaran sesat, mengusik ketentraman dan ketertiban, atau kemudian diklaim sebagai pemberontak terhadap pemerintah negara negara jajahan Hindia Belanda yang sah. Di bidang pendidikan jelas tidak boleh ditinggalkan nih. Oke, nah Snook kemudian berpendapat bahwa dengan mengabulkan keinginan penduduk Indonesia memperoleh pendidikan, itu akan menjamin loyalitas ya dari rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial dan akan berdampak untuk menghilangkan cita-cita pan-Islam dari segala kekuatannya. Cuman kita perlu memahami bahwa strategi Snook ini, pendidikan ini tadi hanya berlaku bagi bangsawan pribumi ya, sedangkan ya pribumi yang bukan bangsawan ya tidak mendapatkan hak pendidikan yang layak. Nah, jika urusan ubudiyah dan muamalat sudah diatur, maka yang perlu diawasi di sini adalah hubungan umat Islam dengan dunia luar. Efeknya adalah kebijakan pengaturan haji. Jadi bisa dibilang momentum haji ini adalah momentum bertemunya umat Islam Indonesia dengan umat Islam dari berbagai belahan dunia yang lain. Semangat revolusi bisa saja terbentik dari pertemuan akbar ini. Apalagi Snook paham betul nih bahwa haji saat itu bukan cuma dalam rangka melaksanakan rukun Islam yang kelima, tetapi juga dimanfaatkan untuk menuntut ilmu kepada para ulama di Mekah dan Madinah. Maka dari itu Snook menolak kebijakan pemerintah yang melarang dan mempersulit umat Islam dalam pergi haji ke Mekah. Tetapi yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mencatat orang-orang yang pergi haji dan melarang mereka untuk tinggal lebih lama di kota Mekah. Ngomong-ngomong soal dunia luar, kekhilafan Utsmani yang merepresentasikan persatuan umat Islam di dunia saat itu mendeklarasikan jihad ya. Sebenarnya terlepas dari keterlibatan Utsmani dengan Perang Dunia I, tapi kata jihad di sini tuh cukup bikin pemerintah Belanda panik ya. Makanya kemudian Snook memproklamirkan jihad akbar, yaitu jihad melawan hawa nafsu, yaitu jihad yang sifatnya individual gitu ya, untuk menafikan jihad dalam makna yang sebenarnya, yakni melawan hegemoni orang kafir yang kala itu selalu mengarah pada hidung penjajah Belanda. Begitu. Ya, kesimpulan dari video ini adalah sebagai seorang ilmuwan,
Snuk Hurgronje telah berhasil merumuskan sejumlah kebijakan politik sekularisme dan liberalisme keagamaan yang berhasil menaklukkan perlawanan jihad dari umat Islam. Nah, menurut aku pribadi sih ya, strategi penjajah dari dulu sampai sekarang tuh sebenarnya core-nya cuma satu, yaitu bikin umat Islam tuh nggak paham gitu sama agamanya, kedistrak ya, dengan nilai-nilai yang kayaknya keren gitu ya, tapi sebenarnya bertentangan sama Islam dan malah justru bikin umat Islam jadi mundur lah, begitu ceritanya. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye.